Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kami boleh kembali melayani Anda di dalam ibadah GP Kris Kelapa Gading hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir minggu daripada bulan Februari. Kita bersyukur setiap hari yang kita lalui, kita boleh senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi balasannya bagi kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Dengan penuh kesadaran diri, kita datangi hadapannya, mengucap syukur buat segala kebaikan yang kita terima. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan yang nyata di sepanjang hidup kami. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan, dan kami mau meninggikan nama-Mu melebihi segala yang ada. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, sungguh tiada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hari ini kami dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Kami mau memfokuskan hati kami untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu hadir di setiap kami, supaya kami betul-betul boleh merasakan indahnya ibadah hari ini, dan kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian merupakan suatu tanggapan yang berkuasa dari hati yang mengungkapkan sukacita, ucapan syukur dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Selain memuji Allah dengan nyanyian dan alat musik kita di tempat ibadah, kita juga dapat memuji Allah dengan hidup yang penuh kasih dan sukacita, dengan iman di dalam Kristus, dengan kemenangan atas kuasa-kuasa iblis, dengan pengabdian kepada firman-Nya, dan dengan kasih yang dicurahkannya melalui Roh Kudus. Marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru
menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak seperti kau semua. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak seperti kau semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Kita sudah memuji Allah kita, dan tibalah saatnya bagi kita untuk menyiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Warisman dan melanjutkan tema kita, yaitu Fully Blessed in Christ yang keempat. Mari kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan dengan pujian, "Kalaku cari damai." Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang mengasihi kami, Engkau Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Di hari ini Bapa, sebuah anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami boleh menikmati kesempatan duduk di hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau dan terlebih Engkau berfirman bagi kami untuk kami boleh menikmati suara-Mu pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau Allah Roh Kudus yang mampukan kami mengerti firman-Mu dan terlebih berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mendengar Engkau. Agar firman-Mu Tuhan benar-benar hidup di dalam kami dan firman-Mu boleh mengubahkan hati nurani kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kekudusan-Mu dan mencintai kekudusan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Agar hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan kehendak-Mu, menyampaikan apa yang Engkau mau untuk kami harus mengerti dan kami harus jalani Tuhan. Terima kasih Bapa, jam pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan pada hari ini di dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga firman Tuhan dengan judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, tema hari ini tema cukup bagus sekali. Fully blessed in Christ. Ketika kita bicara blessing, berkat, orang yang kecenderungan hatinya pada materi, apalagi dengan teologi kemakmuran, pasti memikirkan bahwa tema ini akan membawa kita kepada masalah berkat-berkat jasmani. Tetapi pada hari ini, ternyata blessing itu, berkat itu adalah memang benar Tuhan memberikan berkat secara jasmani. Tetapi berkat yang terbesar adalah bukan hanya menunjuk kepada berkat jasmani. Seandainya Bapak Ibu saya mengajak kita melihat beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, Mazmur pasal 1 ini, maka pasal 1 ayat pertama ini sebagai pembukaannya, kata berbahagia ini sering diterjemahkan dengan blessed is the man. Diberkatilah orang selanjutnya. Artinya apa? Kata berbahagia ini identik dengan kata diberkati. Jadi, berkat terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah hidup bahagia. Kenapa? Bahwa berkat yang paling terbesar adalah hidup bahagia Bapak Ibu. Maka benar beberapa kalau seandainya Bapak Ibu sering membaca ungkapan-ungkapan orang bijak. Mereka berkata bahwa uang bisa membeli jam. Mungkin jam Rolex atau jam termahal di dunia ini, uang bisa membelinya. Tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Uang Bapak Ibu bisa membeli mobil mewah. Tapi uang tidak bisa membeli dinamikanya. Uang bisa membeli ranjang. Tapi uang tidak bisa membeli kenyamanannya. Uang bisa membeli rumah mewah. Tetapi uang tidak bisa membeli keteduhannya. Jadi artinya apa? Bahwa jika berkat itu hanya melulu pada uang, ternyata uang banyak hal yang tidak bisa dia beli di dunia ini. Tetapi bagi orang percaya bahwa berkat yang melimpah itu, berkat yang terbesar di dalam Kristus itu adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah sumber di mana manusia bisa menikmati relasi dengan penciptanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara hari ini bahwa berkat di dalam Kristus yang terbesar, yang penuh itu adalah kebahagiaan,
Maka saya mencoba mengajak kita melihat bagaimana seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mencoba mendeskripsikan bagi kita tentang kebahagiaan agar kita tidak salah tentang makna kebahagiaan ini. Banyak orang melihat kebahagiaan itu, Bapak Ibu, adalah jika kita ada senyum di wajah. Saya katakan belum tentu. Orang senyum belum tentu dia sungguh-sungguh bahagia. Orang menangis bisa saja dia sedang sedih. Orang menangis bisa saja dia sedang bahagia. Bapak Ibu coba lihat, jika ini beberapa waktu lalu, hari Sabtu lalu saya menikahkan jemaat saya di Pasar Baru. Ketika mengucapkan janji nikah, mereka menangis. Apakah ini identik dengan kesedihan? Oh tidak, mereka menangis karena sebuah kebahagiaan bahwa mereka akhirnya dalam perjalanan cinta mereka menyatu. Jadi makanya saya katakan bahwa kebahagiaan itu tidak identik dengan senyum. Kebahagiaan itu tidak identik dengan tawa. Kebahagiaan itu tidak identik dengan rasa ceria. Tetapi Alkitab mencatat di seluruh PL dan PB, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang kebahagiaan itu. Bapak Ibu, di kitab Yesaya ini baik sekali, sebuah penggambaran yang baik bagi kita untuk memahami tentang kebahagiaan itu. Di sana digambarkan kebahagiaan bagi orang Israel itu adalah seperti seorang petani bersama dengan istrinya yang sedang pulang dari kebun anggurnya. Jadi mereka habis menanam anggur dan rumah mereka ada di tengah-tengah pohon anggur. Lalu setelah mereka bekerja, suami dan istri itu duduk di pohon anggur sambil memandang ke lembah. Lalu di lembah itulah mereka melihat pohon-pohon anggur mereka mulai berbuah. Dan suami istri itu, mereka mengingat bahwa seluruh buah anggur yang mereka lihat adalah diberikan oleh Yahweh yang berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memelihara keturunan Abraham dan menjadikan berkat. Jadi ini gambaran yang sangat baik dari Perjanjian Lama tentang bahagia ini. Bahkan kalau kita ketemu lagi di kitab Mazmur, bahagia itu digambarkan, dia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu dia mengatakan selanjutnya, istrinya seperti pohon anggur di dalam rumahnya, dan anak-anaknya seperti pohon zaitun di meja makannya. Bapak Ibu, ini jadi penggambaran bahagia ini sering diidentikan dengan pohon anggur, Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang Israel bersuka cita ketika menikmati anggur. Karena itu adalah sebuah janji Tuhan bagi mereka. Dan di dalam Perjanjian Baru nanti Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, dan engkau ranting-rantingnya. Barang siapa yang nempel di pokok itu, ia akan berbuah. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang baik sekali untuk kita pahami tentang kebahagiaan itu. Maka artinya apa? Bahwa kebahagiaan ini, Bapak Ibu, adalah di dalam Alkitab menyatakan kebahagiaan berkat itu adalah merupakan covenant, perjanjian. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menikmati berkat Tuhan terbesar ini di luar covenant. Kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu, maka mulai dari Perjanjian Lama, Allah selalu mengikat covenant, perjanjian. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, kebahagiaan itu Tuhan berkata, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, asal engkau taat. Tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ada covenant, perjanjian. Demikian juga dengan Nuh ketika keluar dari bahteranya. Tuhan pun mengikat covenant bahwa Tuhan akan memberkati Nuh. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengikat perjanjian bahwa Tuhan tidak menghancurkan bumi ini dengan air bah. Lalu dikasih tanda covenant, yaitu pelangi. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita melihat kelanjutan bahwa Allah juga mengikat covenant dengan Musa. Di atas Gunung Sinai, Tuhan berkata
bahwa 10 hukum Taurat ini jika dilakukan, maka orang Israel diberkati. Jika mereka melanggar, maka mereka akan kena hukum. Jadi siapa yang melakukan hukum Tuhan diberkati. Jadi ini ada ikatan perjanjian. Ini bukan kontrak, ini covenant. Kenapa covenant? Karena Allah yang mengikatnya. Orang yang diikat itu tidak ada hak untuk menolak atau hak untuk menerima. Jadi artinya apa? Jika Tuhan sudah mengikatnya, manusia harus melakukannya. Demikian juga dengan kelanjutan pada Abraham. Dikatakan bahwa Allah juga mengikat perjanjian dengan Abraham. Dikatakan bahwa Tuhan memanggil Abraham agar Abraham meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan seluruh harta bendanya. Ia harus pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan berkat bahwa Allah memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak, termasuk memberikan tanah perjanjian. Maka covenant ini berlanjut Bapak Ibu, sampai nanti akhirnya ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus mengikat covenant, bahwa Ia adalah penebus satu-satunya, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan menikmati pemeliharaan yang sempurna dari Allah, terutama keselamatan yang kekal. Maka disinilah kita bisa memahami arti berkat. Berkat di dalam Kristus itu, bahwa mereka yang terikat dalam covenant ini, mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka merekalah yang menikmati berkat terbesar, yaitu keselamatan. Maka keselamatan ini Bapak Ibu secara sederhana, bahwa mereka diperdamaikan dengan Allah. Artinya apa? Mereka menikmati hidup bahagia dalam persekutuan dengan Allah. Maka jika seseorang telah menikmati persekutuan dengan Allah, maka firman Tuhan menjanjikan, selain segala yang lain itu hanya ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu, saya bisa gambarkan hal ini dengan pernikahan. Karena pernikahan ini Bapak Ibu identik dengan perjanjian juga. Kalau kita melihat orang menikah, sebelum mereka menikah, maka setiap orang itu memiliki harta pada masa mudanya. Dan itu tidak menjadi milik sebelum dia menikah, itu tidak boleh orang lain, termasuk pacarnya, kekasihnya, itu tidak boleh memilikinya. Itu hanya dia sendiri. Tetapi ketika mereka mengikrarkan janji, maka ada satu hal yang menarik di sini. Setelah saya beberapa kali menikahkan jemaat di dalam pernikahan, di liturgi pernikahan kita, maka biasanya sebelum pemasangan cincin, maka si pendeta mengucapkan kalimat yang harus diikuti oleh calon mempelai. Maka biasanya bunyinya begini, bahwa dengan cincin ini, aku sebagai tanda, aku mencintai engkau, dan memberikan segala milikku kepada engkau. Coba Bapak Ibu, ini ikrar ketika pemasangan cincin. Jadi biasanya si mempelai ikut, dia ikuti omongan pendeta. Aku sebagai tanda aku mencintai engkau dan menyerahkan seluruh milikku. Jadi seluruh hartanya sebelum menikah, dulu mungkin dia punya beberapa harta termasuk tabungan. Sekarang ketika mengikrarkan janji itu, maka mereka berdua sekarang memilikinya. Jadi seperti itulah contoh sederhana, saya menggambarkan bagi kita bagaimana ketika kita terikat dalam covenant dengan Kristus. Ketika saya berkata saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh pemeliharaan Allah yang sempurna, ketika kita diperdamaikan dengan Dia, maka kita akan menikmati semuanya itu dalam kebahagiaan. Maka jika inilah arti Alkitab menulis tentang berkat di dalam Kristus adalah hidup berbahagia dengan Tuhan, maka disinilah
saya katakan bahwa berkat di dalam Alkitab sifatnya moral. Jadi hanya mereka yang terikat dengan perjanjian di dalam Kristus, hanya itu yang bisa menikmati kebahagiaan ini. Tanpa terikat dalam perjanjian ini, mereka luput dari berkat terbesar ini. Makanya Pemazmur pasal 1 ini menjelaskan, karena ini adalah sifatnya moral, sifatnya etis, maka bagaimana saya bisa menikmati hidup bahagia itu, menikmati berkat Allah yang penuh ini? Maka pada ayat pertama dan ayat kedua, maka pemazmur menuliskan sebuah puisi yang indah, yang sifatnya paralelisme yang beragam, Bapak Ibu. Orang-orang yang senang dengan bahasa, maka Mazmur 1 ini kaya dengan keberagaman sastra. Mungkin pada hari ini saya tidak terlalu banyak menjelaskan, tetapi mungkin suatu hari nanti kita bisa belajar sama-sama keragaman sastra di dalam Mazmur pasal 1. Bapak Ibu coba secara sederhana, ini pasal 1 ini adalah pada umumnya merupakan paralelisme antitesis. Artinya apa? Pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga itu bertentangan dengan ayat keempat sampai dengan ayat keenam. Jadi semua pertentangan besar ini yang disebut paralelisme antitesis. Di pasal 1 ayat pertama sampai 3 itu dijelaskan tentang bagaimana hidup orang benar. Sedangkan pada ayat 4 sampai dengan ayat 6, di sana dikatakan bagaimana hidup orang fasik, orang berdosa. Jadi sebuah pertentangan. Orang benar akan menikmati berkat terbesar, yaitu hidup berbahagia. Orang berdosa dikatakan di sini seperti sekam ditiup angin. Jadi ada perbedaan jarak menikmati berkat Tuhan antara mereka yang terikat di dalam covenant dengan mereka yang di luar covenant. Itu beda banget, Bapak Ibu. Coba bayangkan, jika saya hidup di dalam Kristus, berkatnya dikatakan bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka yang di luar covenant dikatakan seperti sekam ditiup angin. Beda, Bapak Ibu. Tapi kedua, ada paralelisme yang baik. Bahwa di ayat 1 ini dijelaskan bahwa hidup diberkati oleh Tuhan, menikmati kebahagiaan, maka ayat 1 dijelaskan secara negatif. Ayat 2 dijelaskan secara positif. Jadi ada antitesis lagi. Bahwa ayat 1 dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Jadi negatif. Kata tidak. Sedangkan ayat 2 dijelaskan secara positif. Jika tadi negatif, dijelaskan positif. Tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Jadi ini keragaman sastra yang dimiliki oleh Mazmur pasal 1 ini luar biasa. Artinya apa? Keindahan Allah ini untuk menjelaskan berkatnya itu melimpah di dalam hidup orang percaya. Makanya kita mestinya orang percaya berbahagia, lebih bersuka cita, mengucap syukur dalam hidup ini. Jika saya sudah terikat dalam covenant dengan Allah, maka sekarang saya akan menikmati dengan bahagia semua berkat Tuhan. Bukan pada kuantitasnya, tetapi pada ukuran kualitasnya. Jadi hari ini bukan berarti diberkati itu harus berlimpah uangnya. Oh bukan. Tapi jika Allah memberikan, saya bisa menikmatinya dengan bahagia. Dan saya bisa mensyukurinya. Banyak orang yang terjebak pada hal-hal seperti ini. Di mana mereka merasa kurang dan kurang terus. Karena mereka tidak bisa melihat bahwa berkat terbesar itu adalah bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada minggu yang lalu saya mengkhotbahkan di Pasar Baru antara Esau dan Yakub. Ini dua saudara kembar lagi, tapi hidup mereka seperti bukan saudara.
Dari bentuk fisiknya, itu sudah beda Bapak Ibu. Esau itu merah dan berbulu. Yakub itu biasa, normal. Ketika mereka besar, dibedakan oleh orang tuanya. Ishak sayang sama Esau. Ribka kasih sama Ishak sayang sama Esau, Ribka sayang kasih sama Yakub. Lalu profesi mereka beda juga. Ishak suka Esau senang bersenang-senang di padang, memburu binatang. Yakub suka tinggal di rumah mendengar kisah dari orang tuanya, membantu mamanya memasak. Pada tujuan hidup beda Bapak Ibu. Esau meremehkan berkat, yaitu hak kesulungan. Yakub mengejarnya. Maka ditulis di Alkitab, maka Esau karena tujuan hidupnya meremehkan hak kesulungannya, maka Alkitab mencatat, ia memiliki nafsu yang rendah. Hanya karena apa Bapak Ibu? Hanya karena sepiring makanan. Jadi apakah Esau tidak cukup makanan? Apakah dia kelaparan begitu luar biasa? Saya katakan tidak. Tapi karena nafsunya telah menguasai hidupnya, sehingga ia meremehkan berkat terbesar, yaitu hak kesulungan. Maka di sini mestinya orang Kristen menyadari jangan sampai menjadi Esau. Maka kita harus mengerti bahwa berkat itu adalah berkat yang terikat di dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika kita diperdamaikan, kita hidup berbahagia dengan semua yang Tuhan berikan, kita bisa menikmatinya dengan penuh syukur. Ada salah satu penulis buku Kristen, Bapak Ibu, ini bagus sekali, dia berkata bahwa apa itu yang disebut dengan berkat di dalam Alkitab. Jika keadaan saya dan apa yang saya punyai, saya bisa menikmati dan menyatakan keselamatan. Ini luar biasa. Buku ini baik sekali Bapak Ibu. Saya ingin sedikit berbagi. Bahwa jika keadaan saya dan apa yang saya miliki bisa membawa dampak keselamatan. Wah, ini ketika saya membaca buku ini menarik Bapak Ibu. Bagaimana keadaan saya, bagaimana apa yang saya miliki bisa menyatakan keselamatan. Maka ini yang disebut dengan berkat. Maka hanya bisa terjadi jika keadaan saya dan apa yang saya miliki bisa menyatakan keselamatan. Hanya jika saya memiliki apa yang diberikan Tuhan, saya gunakan untuk memuliakan Dia dan untuk menyatakan kasih kepada sesama. Maka itu yang disebut dengan menyatakan keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam semua apa yang kita miliki, maka biarlah kita menyatakan keselamatan termasuk keadaan kita, di mana kita hadir. Apalagi ini di masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi ini, Allah sedang mengutus orang Kristen untuk menyatakan keselamatan di dalam keberadaan saya. Termasuk di dalam apa yang saya miliki. Mestinya gereja, orang-orang percaya harus bergerak memperhatikan minimal dulu jemaat yang ada di sekitar. Karena ini masa susah, masa sulit Bapak Ibu. Jadi ini menyatakan keselamatan melalui keberadaan saya dan apa yang saya miliki. Apakah kita sudah melihat rekan-rekan saudara-saudara kita, mungkin ada yang di PHK, dengan gaji sekarang karena dirumahkan tinggal 50%. Atau mungkin mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri. Adakah perhatian kita bagi mereka? Jadi ini yang saya katakan, keadaan kita dan apa yang kita miliki menyatakan keselamatan. Maka agar kita bisa melakukan itu, maka di ayat pertama saya akan mencoba membahas ini dari sisi negatifnya. Pemazmur mengatakan bahwa yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk. Ada 3 kata kerja yang selalu diawali dengan kata tidak. Bapak Ibu, ini sebenarnya menunjuk kepada perjalanan hidup. Sikap kita, keberadaan kita digambarkan dengan perjalanan hidup.
Makanya menggunakan kata tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Sebenarnya secara sederhana, maksud kata ini sebenarnya, ini yang saya katakan tadi, paralelisme bertingkat. Maka tidak berjalan ini adalah sebuah aktivitas yang tidak berhenti. Jadi orang itu berjalan. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi aktivitas tidak berhenti. Lalu setelah dia berjalan aktivitas tidak berhenti, lalu dimulai, maka sikap hidup yang jatuh ke dalam dosa seperti ini Bapak Ibu, seperti bertangga. Jadi setelah aktivitas yang tidak berhenti, lalu ketika dia terjebak di dalam dosa, dia mulai berdiri. Jadi dia sudah mulai berhenti di sana. Setelah dia berhenti di sana, maka dilanjut dengan maka yang tidak duduk. Artinya apa? Dia sudah terjebak di dalamnya. Jadi sudah ikut campur, makanya dia dikatakan duduk. Jadi begini cara hidup manusia yang jatuh di dalam dosa. Maka secara sederhana sebenarnya begini maksud penulis Bapak Ibu. Maka orang yang berbahagia itu, yang diberkati itu adalah mereka yang pertama itu tidak mau mendengar nasihat orang fasik. Jadi dia tidak suka mendengar. Orang yang sering memberi telinganya pada nasihat orang fasik, itu akan melangkah ke bagian yang kedua. Yaitu berdiri. Berdiri ini Bapak Ibu, ini sudah mulai mencoba. Ini sama seperti saya membawa anak saya les di kantata. Jadi pertama itu ada promosi. Kita dengar promosinya. Ini sama dengan aktivitas berjalan. Setelah kita mulai mendengar, maka kita mencoba berdiri. Maka di kantata itu anak saya sebelum masuk itu, dia melewati yang disebut dengan trial. Jadi ini gratis Bapak Ibu. Jadi boleh masuk, boleh tidak. Setelah, oke, setuju melewati trialnya, lalu daftar. Ini yang disebut sudah masuk. Karena apa? Sudah harus mengikuti aturan itu. Bayar SPP-nya, bayar beli ini dan itu. Harus. Jadi tidak bisa gerak. Anak pun harus mengikuti disiplinnya. Jadi seperti itu kehidupan orang yang jatuh di dalam dosa itu tidak langsung. Ada tahap-tahapnya. Maka firman Tuhan berkata, berbahagia mereka yang tidak mencoba-coba. Yang tidak mau mendengar, lalu tidak mau mencoba juga. Dan tidak mau terjerumus di dalamnya. Makanya ini berkat, saya katakan tadi, bahwa berkat itu adalah sifatnya moralitas, sifatnya etis. Hanya mereka yang mencoba menjauhi kehidupan berdosa ini. Maka artinya seperti yang saya katakan tadi, sikap kita, perbuatan kita, hidup kita itu ibarat sebuah perjalanan. Artinya apa? Mereka yang punya tujuan hidup selalu digerakkan kemana tujuan itu. Jika tujuan hidup saya di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, maka saya digerakkan seluruh apa yang saya miliki, seluruh keberadaan saya untuk menyatakan keselamatan tadi. Tapi jika seluruh hidup saya, seluruh tujuan saya adalah untuk dunia ini, maka saya juga digerakkan untuk mencintai dunia ini, untuk terjerumus di dalamnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, diberikan nilai positif. Jika tadi adalah sesuatu yang harus dihindari, maka dia berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, ketika saya mencoba merenungkan sebuah rangkaian antara ayat 1 dan ayat 2 ini, bagaimana pemazmur mencoba menyampaikan kepada kita apa yang harus dihindari, agar kita tetap terikat di dalam covenant. Jangan dengar, jangan coba-coba, jangan terjerumus. Itu bahaya karena engkau tidak akan menikmati berkat di dalam covenant ini. Berkat di dalam Kristus ini. Jangan coba-coba. Tetapi cobalah ke sini yang positif. Tetapi saya mencoba melihat rangkaian ini.
Mengapa pemazmur mencoba memberitahu kita hal negatif terlebih dahulu baru hal positif? Maka saya mengatakan pada hari ini kepada kita semua jemaat di sini, bahwa ada sesuatu rahasia yang luar biasa yang ingin disampaikan kepada kita. Bahwa mereka yang benar-benar mencintai Tuhan, yang mencintai firman-Nya, hanya mereka yang telah memutus hubungan dengan segala dosa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka yang masih bermain-main dengan dosa, yang masih mencoba menahan hal-hal yang sifatnya dosa dalam dirinya, ia tidak bisa menuju ke hal mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Enggak bisa. Jadi hanya mereka yang benar-benar telah memutus hubungan dengan dosa, dia tidak lagi mencintai hal-hal dunia dengan sifat buruknya, maka hanya itu yang bisa menuju pada langkah berikutnya, bahwa ia mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Bapak Ibu mungkin pernah di rumah yang mungkin banyak tikus mengganggu rumah. Tapi kami di rumah, karena kami tinggal di ruko, itu tikusnya banyak. Bapak Ibu, saya melihat bahwa tikus di Jakarta ini cukup pintar. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya melihat bahwa tikus-tikus ini bisa menghindari perangkap. Suatu hari Bapak Ibu, saya memasang perangkap tikus. Jadi saya membeli perangkap tikus itu 2. Saya pasang di sudut pojok di dapur kami 1 dan di sudut yang lain 1. Bapak Ibu, karena kita mencoba menghitung-hitung, wah mungkin tikus ini kan kalau dikasih makanan yang mungkin terlalu enak kan, waduh ini rugi juga. Lalu akhirnya Bapak Ibu kita pasang ikan. Jadi ikan goreng sisa yang tidak habis lalu kita masukkan di dalam perangkap. Bapak Ibu saya mencoba menunggu karena biasanya saya belajar sampai jam 12 sampai jam 1. Saya tunggu-tunggu Bapak Ibu. Tikusnya tidak datang. Satu pun tidak ada yang masuk ke dalam perangkap. Sampai pagi ketika kami bangun, 2 perangkap tidak ada tikus. Waduh, ini tikus ini benar-benar pintar. Tetapi, dia bisa sampai kemana-mana tikus ini Bapak Ibu. Dia bisa bahkan di lemari sekalipun kalau lemarinya terbuka. Beberapa hari kami biarkan perangkap ini, ternyata tikusnya tidak masuk. Lalu akhirnya saya keluar di Alfa, lalu beli keju. Ketika kita beli keju Bapak Ibu, lalu kejunya kita potong. Potongannya kecil karena sayang, lebih baik kita kasih ke anak yang besar. Jadi potongannya kecil. Saya mencoba menunggu Bapak Ibu. Ternyata ada tikus mencoba turun, lalu dia cium, tapi dia tidak masuk ke dalam. Ini benar-benar tikus Jakarta ini luar biasa pintarnya Bapak Ibu. Dia mencoba mencium bau mengelilingi perangkap. Saya melihat dari jauh, tapi dia tidak masuk ke dalam. Saya cerita kepada istri saya besoknya kepada Semu. Lalu Semu bilang, kasih saja dia lebih besar. Jadi akhirnya besoknya kita potong kejunya lebih besar potongannya. Kita masukkan lagi 2. Bapak Ibu, ternyata besoknya tikus masuk 3 ekor, kita bisa perangkap. Jadi ini yang saya katakan, ketika saya melihat hal ini, bahwa seperti itu sebenarnya bagaimana kita terperangkap di dalam dunia, dan begitu sulit kita sebenarnya jika kita masih di dalam perangkap itu, begitu sulit untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan mau, mengasihi Tuhan dan mengasihi Tauratnya, firman-Nya. Saya mencoba sebagai hamba Tuhan kepada jemaat, karena di masa pandemi ini, awalnya kita mengirim renungan dalam bentuk tulisan.
Kita kirim Bapak Ibu. Paling yang respon 1 hari itu hanya 1 orang. Padahal capek-capek menulisnya. Lalu rapat majelis, lalu disurvei. Lalu ternyata renungan secara tulisan itu Bapak Ibu tidak dibaca. Dalam hasil survei dikatakan bahwa tidak ada waktu. Orang-orang tidak terlalu suka membaca. Lalu akhirnya di rapat majelis kita putuskan, oke, renungan secara video. Bapak Ibu, kita buat video, kita belajar membuat video, kita kirim renungan tiap hari. Awalnya responnya bagus Bapak Ibu, responnya banyak. Lama-kelamaan, ternyata orang Kristen tidak suka. Tidak terlalu suka. Hanya sedikit mereka yang mendengar dan yang sungguh-sungguh meresponi hal-hal seperti ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan memikirkan kenapa hal ini terjadi. Maka hanya satu jawabannya. Bahwa tidak mungkin kita benar-benar mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya jika kita masih ada di dalam jebakan seperti ini tadi. Bahwa kita masih menurut pada nasihat orang fasik, masih berjalan di jalan orang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita masih mencintai, terlalu cinta kepada harta dunia dan segala hal yang berbau dengan dosa, maka kita sulit untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Maka kesukaan ini adalah seperti cinta, seperti orang yang jatuh cinta. Orang yang benar-benar menyukai hidup berjalan bersama. Maka seperti itulah perjalanan kita dengan Tuhan. Bahwa ketika saya mengatakan saya memiliki kesukaan dengan Taurat Tuhan, artinya apa? Saya mau berjalan bersama Tuhan. Saya mau berjalan bersama firman-Nya. Dan ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, maka yang dituntut bagi kita adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, ini semacam begini. Merenungkan itu seperti apa sih? Banyak orang Kristen mencoba. Saya pernah ada jemaat sharing. Setelah pandemi ini, dia bergairah membaca Alkitab. Lalu saya tanya kenapa? Lalu dia bilang begini, maaf ya Musel, saya membaca Alkitabnya bukan dari gereja kita. Loh, lalu dari gereja mana? Ya, dari salah satu gereja lah. Karena jika dalam 1 tahun saya bisa membaca, saya harus laporkan tiap hari. Maka nanti gereja ini memberi apresiasi loh Musel. Mestinya di gereja kita harus membuat begitu. Waduh, saya sedih sekali Bapak Ibu. Jadi dia mengejar itu bukan firman Tuhannya, apresiasinya. Juga di beberapa persekutuan saat ini juga, ini hal-hal seperti ini juga menjadi daya dorong. Misalnya di persekutuan pasutri pemuda, di awal pandemi itu banyak penontonnya. Kalau kita lihat karena ini sekarang kita online, banyak yang mengikuti ibadah. Semakin lama semakin surut. Lalu kemana? Maka di persekutuan dicoba dikasih perangsang dengan apa? Tiap persekutuan ada hadiah, ada gamesnya, ada hadiah. Ternyata ini berhasil Bapak Ibu. Mulai menanjak. Tapi ketika persekutuan itu tidak ada apresiasi, tidak ada game, selalu tidak ada apresiasinya, itu menurun. Maka kalau dikasih poster sekarang kan Bapak Ibu dipromosikan, wah ini persekutuan misalnya pasutri pemuda, ada gamesnya dan jangan lewatkan, ada hadiah ini dan ini. Maka pasti Bapak Ibu akan banyak yang ikut. Artinya apa? Bahwa yang kita kejar ini adalah apresiasinya, bukan berjalan bersama Tuhan. Maka disinilah Alkitab mengajar kita bagaimana agar saya bisa benar-benar menikmati hidup berjalan dengan Tuhan. Maka kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa Bapak Ibu? Merenungkan ini sama dengan seperti orang membaca untuk dirinya sendiri.
Jadi kita baca Alkitab untuk diri kita, mengajar diri kita melalui firman Tuhan. Maka jika kita sering membaca Alkitab untuk diri kita, sering membaca, mengajar diri kita melalui firman, maka janji Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh hidup berjalan bersamanya, di bagian akhir dari khotbah ini, maka Tuhan memberi sebuah gambaran. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, ini hanya dampak. Ini bukan menjadi pengejaran. Pengejarannya adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dampaknya apa? Seperti gambaran ini. Jika saya belum pernah ke daerah Palestina. Saya belum pernah ke daerah Israel. Saya belum pernah melihat di sana. Tapi saya sering membaca mengenai geografis di sana, Bapak Ibu. Bahwa daerah di sana lebih luas, daerah tandusnya, padang pasirnya lebih luas, Bapak Ibu. Maka untuk menemukan daerah yang hijau, daerah yang dialiri oleh aliran sungai, itu sedikit sekali. Maka jika kita mengerti geografis ini, maka artinya apa? Untuk hidup seperti ini, hanya jarang sekali menemukan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tidak bisa ditemukan di seluruh daerah Palestina. Hanya di daerah-daerah tertentu. Artinya apa? Ini berkat yang memang khusus diberikan bagi mereka yang benar-benar mencintai hidup berjalan dengan Tuhan. Maka bukan hanya saja damai, kebahagiaan yang kita nikmati, tetapi berkat yang dari Tuhan dalam seluruh pekerjaan, rumah tangga, apa yang kita kerjakan. Maka janji Tuhan Yesus benar, bahwa cari dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkannya. Maka inilah bagian dari hidup kita. Menikmati itu adalah sebuah sukacita dan kebahagiaan. Maka Bapak Ibu, biarlah setiap kita sebagai orang percaya, biarlah seluruh apa yang kita miliki adalah benar-benar ada di dalam covenant, yaitu iman di dalam Yesus, agar kita berbahagia menikmati semua pemberian Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas segala firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Jika kami Tuhan, mungkin ada di antara kami yang masih terikat dengan dunia ini, sehingga kami sulit mencintai Engkau, berjalan bersama Engkau, dan mencintai Taurat-Mu. Maka ampunilah kami Tuhan, sehingga kami tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam segala yang Engkau berikan bagi kami. Kami masih terus kurang dan susah menikmati syukur. Ampuni kami Tuhan. Tetapi hari ini Bapa, kiranya Engkau memberkati firman-Mu dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus ubahkan kami, agar kami benar-benar melepaskan diri dari segala ikatan dosa dan dunia ini. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, mencintai hidup berjalan bersama Engkau, hidup di dalam perjanjian, di dalam iman kepada Engkau Yesus, agar kami boleh menikmati berkat yang terbesar, yaitu hidup berbahagia. Sehingga kami Tuhan bisa menikmati pemberian-Mu, termasuk di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bisa menikmati berkat-Mu, bisa menikmati hidup bersama keluarga, bisa menikmati hidup yang Engkau berikan. Dan kami boleh menyatakan keselamatan dalam keadaan dan semua yang kami nikmati dari Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati seluruh hamba Tuhan, berkati majelis, berkati seluruh jemaat di tempat ini. Biarlah kami semua boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Marilah kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan pujian. Jadikan aku saluran berkat.
itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku selalu berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari bersama kita naikkan kembali bait yang pertama, di dalam dunia yang penuh liku. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawakannya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Saluran berkat bagi umatnya. Saluran berkat bagi umatnya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang yang diberkati secara penuh oleh Allah. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan karunia keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai dan saat teduh sebentar kita akan mendengarkan warta gereja. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Doa kami, ibadah-ibadah online kita terus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Kami juga berharap agar tetap menguatkan, menghibur dan juga menumbuhkan iman kita di tengah pandemi ini. Kami percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan dan kita semua dalam kondisi sehat dan tetap dalam keadaan yang prima. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, kami ingatkan bahwa hari Kamis nanti ada ibadah doa seperti biasa pukul 19.00. Bapak Ibu jangan lupa siapkan hati, siapkan diri, siapkan keluarganya untuk berdoa bersama-sama dengan kami lewat online nanti. Begitu juga dengan hari Sabtu ada ibadah pemuda pukul 19.00 dan remaja sebelumnya 17.30. Kita dukung anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita, biarlah mereka tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Lalu hari Minggunya jangan lupa ibadah kita pukul 10.30. Kita siapkan hati dan link-link ibadah kita boleh terus disebarkan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dan pukul 9 biasanya kelas-kelas sekolah minggu. Mari Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, ayo kita dukung mereka untuk beribadah dan juga belajar firman Tuhan di dalam kelas-kelas sekolah minggu mereka. Selanjutnya kami atas nama diaken dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan, perpuluhan maupun persembahan kasih, persembahan syukur. Kami tahu itu adalah tanda iman saudara kepada Tuhan dan tentu Tuhan akan memberkati Bapak Ibu kembali dengan cara yang ajaib. Terima kasih. Demikian warta dari saya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, menyertai kita sepanjang minggu ini. Sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya